rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Itulah sebabnya hati kami penuh dengan kegirangan. Hati kami bersuka cita ya Tuhan. Dan kami rindu sukacita pujian kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan selanjutnya kami semua siap untuk duduk diam mendengar firman-Mu ya Tuhan. Maka urapi hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyuarakan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga kami semua yang datang pada saat ini pulang akan membawa berkah daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami semua siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan kita. Yes. Ya, salam semuanya. Ada sukacita? Amin. Dari awal puji-pujian sangat bergeloria. Saudara-saudara yang kasih, walaupun suara Ibu Gembala agak sedikit terganggu ya, serak-serak ya, tapi jadi enak karena serak-serak basah. Yang susah itu kalau serak-serak banjir. Iya ya, memang hari ini semalam kan saya mau pergi ke Tembung ya. Baru keluar dari sini aja sudah banjir ini ya, masih di ladang-ladang ini ya. Terus depannya siapa? Ibu Sri ya, itu juga mulai banyak ya. Bahkan semalam ada ular yang besar keluar ya, dan rame-rame ditangkap di depan pondok pesantren itu ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, lalu kemudian belok kanan ya, setelah apa namanya tempat pangkalan mobil, belok kanan, baru belok kanan udah banjir di situ ya. Banjir ya, menjelang jembatan ya, itu sudah agak banjir ya. Tapi begitu sampai baru tengah-tengahnya situ banjir lagi ya. Nah, lalu kemudian setelah belok kiri sampai sebelum mana itu, sebelum Pasar 3 banjir lagi. Lewat Pasar 3 banjir lagi. Pokoknya di mana-mana banjir ya. Dan beberapa teman-teman kita, hamba Tuhan gereja kita, saudara-saudaraku ya, juga sebagian mengalami kebanjiran, mendapatkan berkah daripada Tuhan, air masuk ke gerejanya ya, masuk ke gerejanya. Nah, saudara-saudara yang kasih, puji Tuhan di tempat kita nggak ada banjir. Nah, gereja kita maksud saya, karena kalau gereja kita banjir, Medan tenggelam, kira-kira seperti itu ya. Medan akan banjir semua saudara. Baik, hari ini ya kita akan berbicara tentang struktur dalam keluarga. Ya. Saudara, gambarnya lihat situ ya, jangan lihat saya ya, karena yang digambar dengan saya beda orangnya ya. Mungkin dipikir, Bapak kok ganteng ya di gambar itu ya, kan itu ya, ya ganteng sudah, karena itu bukan gambar saya ya, padahal saya lebih ganteng daripada dia. Itu kata istri saya dan anak-anak saya sebenarnya. Kalau tetangga saya nggak tahu. Saudara-saudara yang kasih, iya. Rupanya saudara-saudara yang kasih, Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang tertib. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang mempunyai rancangan, rencana, semuanya diatur sedemikian rupa. Bahkan setiap rancangan dia yang belum terjadi, ya, itu dirancang dan pasti akan terjadi. Itu rancangan Tuhan. Ya. Nah, di dalam keluarga pun sebenarnya Allah sudah rancang. Dan setiap orang yang mengikuti rancangan Tuhan dalam struktur keluarga, saudara, maka pasti dipastikan keluarga itu akan diberkati Tuhan. Amen. Ya. Tapi kalau menyimpang, nah ini nanti kita akan lihat ya, bagaimana orang-orang yang menyimpang dari apa namanya itu, struktur keluarga yang sudah Allah tentukan ya. Terus kemudian bagaimana orang yang mengikuti ya struktur daripada
Tuhan punya dalam keluarga, ya. Itu semua pasti dipastikan, ya. Nah, suratku yang dikasih ayat di situ ada dua. Yang pertama adalah 1 Korintus pada pasal 11 ayat 3 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudaraku, kalau saudara masuk di dalam grup GPDI Philadelphia, ya, karena saya takutnya ini nggak terbaca. Di belakang terbaca nggak? Terbaca. Yang di belakang terbaca nggak? Nah, yang tidak terbaca, ya, ataupun pengen jelas, ya, lihat HP saudara di grup Philadelphia 2, ya. Ini sudah saya bagikan, ya, di grup, ya, saya bagikan. Ya. Nanti saudara buka, saudara akan lihat seperti ini, ya. Dan itu akan kita tampilkan satu-satu di depan. Baik, saudaraku, kita naikkan satu langkah. Next. Iya. Saudara, struktur yang Tuhan bangun sesuai dengan rencananya, sehingga berkahnya itu akan dilimpahkan kepada keluarga itu apabila mengikuti struktur ini, saudara. Ya. Nah, di situ ada nomor 1 dan nomor 2, itu sebetulnya kan satu. Ya. Allah, lalu di bawahnya Allah itu adalah Kristus. Ya. Kenapa saya katakan sebetulnya satu? Karena Kristus dan Allah adalah satu. Ya. Cuma di sini saya bagi menjadi 2 karena saya menggambarkan ketika Kristus, ketika Allah menjadi manusia. Ya, ketika menjadi manusia, maka saya sebutkan di situ setelah Allah itu ada Kristus. Lalu kemudian di bawahnya Kristus itu adalah suami, ya, bukan istri, ya, suami, ya. Lalu setelah suami baru istri. Nah, setelah istri baru anak, ya kan? Jangan dibalik-balik, sudah. Ya. Beberapa kejadian pernah juga saya sampaikan kepada kita semua, ya. Karena kita ada di lingkungan Sumatera Utara, ya, yang dikenal itu adalah suku Batak, ya. Beberapa tahun yang lalu itu sebuah kejadian, ya. Jadi suami istri ini adalah seorang anggota TNI, tentara, ya. Istrinya mempunyai jabatan jauh lebih tinggi daripada suaminya, ya. Nah, lalu kemudian ini berpengaruh terhadap income, gaji, ya. Jadi gaji istri lebih besar daripada suami, jabatannya lebih tinggi daripada suami, ya. Sehingga pada akhirnya suaminya itu dianggap seperti prajurit, ya, dia bos, ya, komandan, saudara-saudara. Lalu kemudian akhirnya suaminya direndahkan, ya. Nah, saudaraku, itu salah, ya, karena struktur yang Allah bangun, ya, itu adalah Allah, Kristus, suami, lalu istri, ya. Jadi sehebat apapun istri, sepandai apapun istri, tetap koridor yang Allah sudah tentukan, maka istri itu adalah di bawah suami. Strukturnya, ya, strukturnya. Dan dampak daripada orang menterbalikkan, ya. Jadi seolah-olah, ya, ini yang saya ceritakan tadi, ya. Allah, Kristus, istri, lalu suami. Kan terbalik, ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, ketika sudah waktunya, ya, maka sang suami oleh karena ini terpendam, ya, menumpuk-numpuk, sakit hati dan lain sebagainya, istrinya ditembak, ya, istrinya ditembak. Saudara-saudaraku, akhirnya mati istrinya. Nah, itu terjadi karena apa?
Ya, karena memutar balik struktur yang Allah rancangkan. Ya, maka itu kalau ingin diberkati oleh Tuhan, ayo kita mengikuti struktur yang Allah sudah rancangkan buat kita. Ya, jadi yang benar adalah Allah, Kristus, suami, istri, dan anak. Sekali lagi saya ulangi, kenapa Kristus saya masukkan di situ? Karena saya ingin, ya, kita punya wawasan, ya, kita punya pikiran itu tidak salah. Ya, seringkali orang bilang begini, oh Tuhan kok, gitu. Kalau Tuhan bagaimana? Tuhan apa sih yang tidak bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi, gitu. Bisa saja karena Dia adalah Tuhan. Ya. Tapi harus kita sadari ketika Allah menjadi manusia yang disebut Kristus atau Yesus Kristus itu, saudara-saudaraku yang kasih, Dia benar-benar manusia. Ya. Kan ayatnya jelas. Dia mengosongkan dirinya, lalu turun ke dunia menjadi manusia. Ini manusia tulen. Ya, kalau kita lihat sejarahnya Yesus. Waktu itu Yesus mau memulai pelayanannya, dia berpuasa berapa lama? 40 hari. 40 malam. Ya. Itu harus ingat ya. 40 hari 40 malam. Saudara. Karena dia adalah manusia, maka seperti kita manusia. Cuma bedanya, kita ini manusia yang bisa saja berdosa, Yesus tidak bisa berdosa, itu saja. Ya. Tapi kemanusiaannya tetap sama. Kalau tidak makan pasti lapar. Ya. Kalau tidak minum pasti haus. Ya. Maka pencobaan iblis yang pertama kali untuk mencobai Yesus itu soal makan. Ya. Jadikanlah batu itu menjadi roti. Nah, itu membuktikan bahwasanya Yesus itu manusia 100%. Makanya ketika Yesus dicambuk untuk disalib, ya, itu tidak ada dikisahkan Yesus tertawa, nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya. Yesus kesakitan, mengeluarkan darah. Ya. Saudara. Bahkan yang melihat pun murid-murid Yesus itu juga menangis, saudara. Bagaimana sengsaranya. Dan Yesus alami. Yesus bisa itu, saudara. Jadi di situ kenapa saya butuhkan Kristus? Karena Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Ya kan? Teladan bagi kita. Seringkali orang menjawab begini ya. Orang yang nggak mengenal Tuhan, dia jawab begini. Pak Pendeta, masa keluarga kita harus ikuti Yesus? Salah itu. Kenapa orang bilang gitu? Dia bilang karena Yesus tidak pernah berkeluarga. Loh, bagaimana Yesus bisa mengajari kita tentang keluarga? Karena Yesus tidak pernah berkeluarga. Ada dalam Alkitab mengatakan Yesus menikah? Tidak, saudara-saudara yang kasih. Tapi kita harus tahu, Yesus itu bukan hanya sekedar manusia 100%, karena dia juga 100% Allah. Ya, makanya kita lihat perbedaannya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, itu adalah dari kecil sudah di danau. Ya. Jadi dia tahu bagaimana itu musim angin. Dia tahu bagaimana itu musim ikan ataupun tidak ada ikan. Dia tahu posisi mana ini ikan berada. Tapi Alkitab mencatat sepanjang malam, ya, saudara lihat, sepanjang malam satu ekor pun tidak datang. Ya, padahal dia adalah ahli. Dari kecil sudah sekolah menangkap ikan karena diajak oleh orang tua.
adalah seorang ahli menangkap ikan. Tapi pun demikian, sepanjang malam dia tidak dapat ikan. Lalu kemudian ada Yesus. Ya kan? Yesus yang tidak pernah menangkap ikan. Yesus yang tidak pernah menjadi juru mudi perahu, saudara-saudaraku yang kasih. Apa namanya supir perahu itu? Apa? Nakoda. Iya. Iya. Nah, saudara-saudara, Yesus gak pernah itu. Orang bilang gak ada pengalaman. Menebarkan jala tidak pernah ada dalam ceritanya, sejarahnya Yesus menyebarkan jala. Tapi kali itu Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, kembali kau ke tengah. Tuhan, sudah sepanjang mana? Tebarkan jalamu sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri. Saudara, begitu ditebarkan oleh karena mengikuti kata Kristus, ya, maka jala itu penuh dengan ikan. Maka layaklah Yesus dipakai untuk menjadi pemimpin, menjadi ya, yang harus diikuti kata-katanya. Ya, jadi saudara-saudara, walaupun Yesus tidak menikah, saudara-saudara, karena dia adalah Allah, maka Yesus bisa menjadi contoh bagaimana membangun keluarga dalam pengajarannya. Next, ini adalah ayat yang kita baca. 1 Korintus pada pasal 11 ayat 3, ya, buka Alkitab saudara atau buka yang ini di HP saudara, ya. Kita akan baca bersama. Ini ayat pertama. Kita bagi berdiri, ya. Ayat pertama kita bagi berdiri. 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Silakan duduk sebentar. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, ini yang Kristus mau. Melalui Rasul Paulus dia mengajarkan kepada kita, ya. Tetapi aku mau, Paulus mau, Kristus mau, ya, supaya kamu, kita ini, ya, supaya kamu atau kita ini mengetahui hal ini, ya. Artinya struktur dalam keluarga kita semua harus tahu ini, supaya tidak dibolak-balik, sehingga akhirnya mendatangkan kutuk, sehingga akhirnya kita tidak diberkati Tuhan. Ya, maka Paulus berkata melalui ayat ini, aku mau supaya engkau kita mengetahui hal ini. Apa itu? Yaitu kepala. Ya, kepala yang paling di atas. Ya, tiap laki-laki adalah Kristus. Suami-suami itu harus menyadari, tahu betul posisinya. Kita tidak layak dan tidak bisa, tidak boleh melangkahi Kristus. Kalau engkau membangun keluargamu di atas, melebihi daripada Kristus, itu bahaya, saudara. Ya. Kita harus di bawah Kristus, kita harus di dalam Kristus, sehingga kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita lebih hebat daripada Kristus, saudara-saudara yang kasih, maka akan kejadiannya berbeda. Ya,
karena dia tidak sejalan dengan Kristus, ya. Lalu kemudian kepala dari perempuan ialah laki-laki. Karena perempuan dalam ayat ini diibaratkan seperti jemaat. Ayo kita akan lompat pada ayat Efesus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Efesus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kita baca 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Terus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, itu yang harus kita pelajari bersama. Kita tempatkan pada kursinya. Ya. Ketika kita baca ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-22, saudara. Ya. Biasanya ini suami-suami terus kemudian kayak terangkat ya. Ya. Mati. Ya. Tak pendeta khotbah ya. Istri-istri harus tunduk kepada suami istrinya. Ya, saudara, kalimat tunduk itu menjurus kepada menghargai, menghormati. Itu yang Tuhan mau, saudara yang kasih. Nah, lalu kemudian suami adalah kepala istri. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya suami itu bertanggung jawab terhadap keluarganya, bertanggung jawab terhadap istrinya kalau belum punya anak. Ya. Makanya aku heran, saudara-saudara yang kasih. Beberapa orang yang dalam komunitas itu yang sering kuhadapi, yang sering terjadi adalah ketika ada perkawinan, sang suami dari kecil, bahkan dari lahir, bahkan sebelum lahir itu sudah Kristen. Ya, dari kecil, bahkan dari lahir. Bahkan yang lebih dalam lagi sebelum dilahirkan sudah Kristen. Kenapa begitu? Karena bapak mamanya sudah Kristen. Dia belum lahir, masih ada di dalam kandungan, itu sudah diajak-ajak oleh bapak dan mamanya ke gereja. Ya, itu namanya belum lahir sudah Kristen. Ya, sudah. Lalu kemudian istrinya bukan dari kalangan orang Kristen atau baru menjadi orang Kristen. Saudara, beberapa jemaat kita ada beberapa orang yang seperti ini. Apa yang terjadi? Saya kutip dulu kejadian di India. Pernah dengar nama yang di India yang sangat terkenal, namanya Mahatma Gandhi. Ya, pernah dengar ya? Seorang misionaris, ya, Stanley, dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, ya, Pak Mahatma Gandhi, ya, bagaimana caranya orang India ini bisa menerima kekristenan? Nah,
Kenapa Stanley ini bertanya seperti ini? Ya. Karena Stanley mengetahui apa yang menjadi ajaran daripada Mahatma Gandhi. Salah satu yang berulang-ulang dia ajarkan itu adalah khotbahnya Yesus. Di pasal 5 itu dalam kitab Matius. Bagaimana bisa diterima kekristenan itu di sini? Maka dia bilang, ya, bukan karena pandainya bersilat kata, bukan karena orang sakit sembuh, buta melihat, tuli mendengar, bukan, saudara. Kalau ingin bisa mempengaruhi masyarakat di sini mengikuti, menerima kekristenan, ya, jadilah orang Kristen yang mengikuti apa yang Yesus lakukan. Menjadi kesaksian hidup, ya, menjadi contoh kehidupannya. Kalau engkau keluarga, gitu, struktur keluarga itu jelas, kira-kira seperti itu. Ya. Cobalah kalau suami istri rumah tangga Kristen tiap hari saudara-saudaraku yang kasih itu berterbangan piring terbang. Bukan piring terbang yang ada UFO-nya, bukan. Piring terbang karena istrinya marah-marah sama suami. Suami dilempar piring. Piringnya. Sang suami nggak mau kalah, ambil piring juga, dilemparkan ke istri. Ini sama-sama. Nah, kalau sama-sama piring ke piring tabrakan, ya apa-apa. Yang repot kan meleset. Enggak berantem piring dengan piring, meleset straight. Ini kena suaminya, ini kena benjol berdua. Yang bernama siapa? Anaknya. Ya. Aduh, bapak-bapakku tiap hari mau berantem. Ya. Dan itu memberi contoh kepada anak-anaknya. Maka pada akhirnya anak-anaknya juga ikut berantem. Gak berani sama orang tua. Nah, karena gak berani sama orang tua, beraninya sama siapa? Kawannya. Sama tetangga, lo kan berabe sudah yang kasih, ya. Maka jadilah contoh, maka jadilah kesaksian dalam hidupmu, termasuk keluarga, ya. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kasih, pada bagian akhir dengan jelas dikatakan, hai suami, itu ayat 25 ya. Hai suami, kasihlah istrimu. Pertama diangkat. Hai istri tunduklah sama suami. Suami kawan, tunduk kau. Ya. Kalau kau, ya pokoknya harus ikut aku lah. Tapi terakhir dikatakan Tuhan melalui Paulus, ya. Hai suami, kasihlah. Dan kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Mengasihi dengan segenap jiwa raga. Maka digambarkan di situ sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, ya, telah menyerahkan dirinya, mau berkorban. Hai suami-suami, ya kan gitu kan. Pengorbanan apa yang sudah ibu berikan kepada istri? Bukankah istri itu tercipta dari apa? Tulang rusuk, bukan tulang kaki, dan juga bukan tulang kepala.
Katanya kalau tulang kaki, ya layaklah istri diinjak-injak. Kalau tulang kepala gimana? Ya kayak gitu lah sebenarnya. Tulang rusuk ada di dalam diri kita, tempatnya terlindung. Maka pria-pria suami-suami harus mampu melindungi istri. Kan kasihan kalau ada suami ngusir istrinya. Memang sih ada lagu, tapi lagunya agak begitu. Lagu itu adalah pulangkan saja. Nah, ini kan permintaan dari istri kan gitu kan. Iya. Gak ada lagu. Ya. Pergikan dari rumah ini. Ada saudara. Maka itu saudara-saudaraku yang kasih, ini yang saya mau ambil bagi kita semua. Yang bukan Kristen, yang baru menerima Yesus, saudara-saudaraku yang kasih. Kebetulan di sini ada 2 orang ini, 2 pasang ya. Saudara-saudaraku yang kasih, dua-duanya suami juga dari lahir, sebelum lahir sudah Kristen. Ya, aku ngambil contoh yang sebelum ini. Orangnya itu ada di Batam. Saudaraku, apa yang terjadi? Yang Kristen dari lahir itu tidak menjadi contoh. Padahal ini istrinya harusnya dibimbing, saudara. Tahu saudara, dikebuki, dipukul saudara. Kenapa? Karena ada ayatnya. Hai istri-istri, tunduklah. Dia tidak menyadari bahwa pada bagian terakhir suami harus mengasihi istri, bahkan rela membayar harga, bahkan rela dirinya. Ya, harusnya begitu. Kasih dicintai. Wah, kalau ada kekristenan seperti ini, saudara, struktur yang ala Bunda, bukan sebaliknya ya. Istri dikasih, bukan dipukuli. Ya, baik. Kita akan next. Dampak istri di atas suami. Ya. Dampak istri di atas suami. Ya, tadi yang saya contohkan tadi ya, kita bisa lihat itu ya. Tapi di sini coba perhatikan ya. Dampak istri di atas suami satu, ya. Dampak terhadap suami, ini dampaknya terhadap suami. Ya, kalau istri di atas suami, suami apa dibilang? Merasa direndahkan istri. Kayak tadi kan, kalau jabatannya lebih tinggi, suaminya lebih rendah, ya. Itu direndahkan, ya. Dicaci maki itu suami, bahkan di depan umum pun. Ya. Lalu kemudian hal yang lain, ya. Merasa istri lebih pintar, wah kan itu dari suami ya. Bukan berarti saya ngajarkan, yuk suami-suami carilah istri-istri yang bodoh-bodoh semua. Tidak ya. Ya. Maksud saya gini ya, istri yang pandai itu bijak apabila menempatkan struktur ini tepat pada posisinya. Pintar dia, cantik dia, kedudukannya lebih tinggi dari suami, ya kan? Tapi itu di pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari tetap menempatkan suami di atasnya, menghormati suami, tunduk kepada suami ya. Suami bilang 1, istrinya bilangnya 20. Terlaluan itu ya. Iya. Poin selanjutnya apa itu? Prinsip
apa? Money is power. Yang punya uang dia yang berkuasa. Jadi istri-istri yang pemasukannya lebih banyak daripada suami, hati-hati dia. Iya, saudara. Nanti bisa lari dari jalur struktur keluarga yang Tuhan bangun. Apa kau? Kerjaanmu gak ada. Padahal kerjaan banyak ya. Ngukur-ngukur jalan itu bisa. Aku selalu posisi jalan sendiri gitu kan. Sudah biasa. Bukankah janji nikah di dalam pernikahan kudus sudah disepakati? Ya, menerima dia baik dalam situasi susah, dalam situasi sakit, dalam situasi susah, pokoknya susah senang bersama. Nggak ada di situ. Ya. Poin yang ketiga. Apabila istri duitnya banyak, suami gak punya kerjaan, maka istri boleh mengata-ngatai suami. Itu gak ada, saya. Gak ada. Jangan diada-adakan. Ya, maka ikuti program struktur ini sudah yang kasih. Suami akan mudah apa namanya? Selingkuh ya. Berarti salah baca tadi ya. Iya. Salah baca tadi ya. Jadi poin selanjutnya, suami akan mudah selingkuh. Ya. Ketika istri di atas suami, kan diremehkan. Gitu. Dalam catatan saya ini, suami akan mudah terselingkuh jika ketemu dengan perempuan apa? Yang mengidolakan. Hati-hati. Terus catatan, istri tidak sadar kalau dia sedang tidak tunduk atau melawan otoritas Tuhan. Ketika kita sudah merekan-rekan, ya, aku bekerja, ya, suamiku sudah di PHK, gak kerja, ya, gak dapat masukan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tanpa sadar, ya, sudah tidak mengindahkan, tidak tunduk, justru melawan otoritas Tuhan. Lanjut, next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya. Jika istri di atas suami, faktor penyebabnya adalah pertama, istri lebih pintar dari suami. Ya, sekali lagi sudah ya. Istri di atas suami, faktor penyebabnya itu yang pertama biasanya itu istrinya lebih pintar dari suami. Ya. Tadi sudah saya bilang ya, hai suami-suami, ya bukan berarti saya ngajarkan ayo kita cari istri-istri yang nggak boleh, udah punya istri mau cari. ya belum ya. Ya jelas di situ ya. Kenapa yang pertama itu adalah istri lebih pintar dari suami atau menghasilkan, ya istri penghasilannya itu lebih besar daripada suami, ya tadi yang saya ceritakan tadi ya. Yang kedua sudah saya ceritakan tadi, ya yang punya uang, ya itu yang berkuasa ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah karakter istri. Memang lebih dominan. Ya, karakter suami yang lebih lemah. Ada karakter istri itu dominan. Ya, itu kalau di dalam ilmu ada ya. Nah, ini kalau lebih dominan terhadap suami, maka suaminya itu cenderung ya itu di bawah dia, diatur dia dan lain sebagainya ya. Ini akan susah nanti ya. Kita lihat program daripada next bang.
Ini ya, Mas. Yang bapak dampak istri di atas suami, 2 terhadap anak itu kayak ini ya. Nah saudara-saudara yang kasih, kita lihat dampak istri di atas suami ya, perhatikan di situ terhadap anak sekarang. Tadi kan terhadap suami, sekarang terhadap anak ya. Anak-anak akan kehilangan respek terhadap orang tuanya ya, gitu ya. Yang kedua, anak-anak akan melihat ibunya sebagai orang yang jahat, yang selalu menekan ayah mereka ya. Lalu kemudian yang ketiga, anak laki-laki lebih jadi minder ya. Anak menjadi pria yang lemah karena terus tiap hari dia ditontonkan dalam keluarga. Bapaknya ya, itu kan sebetulnya sosok yang harus menjadi idola bagi anaknya ya. Tapi di rumah ditontonkan ya, dimaki-maki ya, dan lain sebagainya oleh istrinya karena dia lebih dominan. Saudara, akhirnya anak laki-laki ini menjadi pria yang lemah ya. Secara fisiologis itu bisa terjadi saudara. Lalu kemudian anak perempuan akan menjadi istri yang dominan karena dia mengikuti mamanya. Karena dia mengikuti mamanya. Iya. Anak-anak di atas orang tua itu juga nggak boleh. Ya kan? Tadi istri di atas suami ya, nggak sesuai dengan struktur dalam keluarga Allah. Lalu kemudian anak-anak di atas orang tua juga nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kita lihat di situ ya. Faktor penyebabnya, perhatikan ya. Jika suami atau istri lebih mementingkan anaknya daripada pasangannya, itu yang menjadi faktor ya. Bisa menjadi faktor anak-anak akhirnya di atas orang tua. Karena masing-masing orang tuanya mementingkan anak daripada pasangannya. Artinya suami lebih mementingkan anak daripada istri dan sebaliknya. Mengapa begitu? Satu, karena mendapat anak setelah lama menikah. Biasanya kalau orang itu sudah lama menikah nggak kunjung-kunjung punya anak, nah ini jadi problem tersendiri. Begitu punya anak, itu dipastikan anaknya itu disayangi lebih dari kadarnya, ya kan? Karena lama dia mendapatkannya ya. Terus kemudian dua, karena hubungan suami istri yang kurang baik sehingga anak dijadikan sekutu. Ya. Contohnya gimana ya? Kalau bapak dan istri berantem terus ya. Lalu bapaknya akhirnya kan curhati sama anak. Ya. Diajak sekutu musuhi mamanya. Ya. Dalam sisi yang lain, mamanya berantem juga sama bapaknya kan gitu kan, sama suaminya. Maka dia juga sama anak. Akhirnya anak kan bingung. Bapak mengajak atau bersekutu mengajak membenci ibunya, sementara ibunya mengajak membenci bapaknya. Ini kan bisa stres. Ya. Nah karena itu akhirnya justru dia pandang rendah untuk orang tuanya. Ya. Makanya ada anak melawan orang tua. Bisa saja sudah biar kasih. Ya. Akibatnya sudah yang kasih, anak akan menjadi dalang. Tahu dalang? Yang memainkan wayang. Ya.
Saudara, biasanya ada dua kerajaan, Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu yang baik-baik, Kurawa yang jahat-jahat. Ya. Biasanya yang selalu menang itu Pandawa. Satu ketika ada pertunjukan wayang, Pandawa kalah dengan Kurawa. Orang yang tahu sejarah tentang perwayangan protes dia. Padahal kenapa bisa kalah Pandawa ini? Masa kebaikan dikalahkan dengan kejahatan? Bisa berapa? Saudara, saya mau tanya kepada saudara sekalian, yang menentukan Pandawa atau Kurawa yang menang siapa? Ya dalamnya. Maka dalam itu jawab, ya terserah aku. Padahal alurnya, pakemnya Pandawa itu harus menang. Ya, tapi karena kalau menangnya ditentukan oleh dalam, ya suka-suka dalam. Nah, anak juga begitu. Akhirnya menjadi dalam, mengadu domba. Ya, itu keluarga kan tidak menjadi beres-beres, saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian poin yang terakhir, kesimpulan. Perhatikan saudara, kesimpulan. Pelanggaran terhadap struktur keluarga akan menghasilkan banyak masalah dan pelanggaran firman atau dosa. Pelanggaran struktur keluarga yang Allah sudah nyatakan diubah, ya, itu akan menghasilkan banyak masalah. Ya, yang kedua, pola struktur keluarga yang rusak akan terulang kemudian kepada keturunan. Anaknya juga akan begitu, ya, karena diturunkan oleh orang tua. Ketiga, keluarga yang strukturnya kuat akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Saya ambil contoh, ya. Manusia pertama di dunia, siapa namanya? Allah. Ya. Lalu kemudian Tuhan bangun keluarga, ya. Jadi itu struktur yang Tuhan adakan, ya. Maka diciptakanlah istri dari tulang rusuknya, bukan dari tanah liat, tapi dari tulang rusuk. Saudara, lalu Tuhan bilang, ya, ikuti kata-kata, maka jangan ini kamu makan, yang lainnya boleh kamu makan. Ya, ketika suami istri ini tidak sinkron, tidak ada komunikasi yang baik, dan iblis masuk kepada istrinya, Hawa, makan buah itu. Oh, tidak boleh kamu makan. Hawa, lihat itu buahnya, ya, indah kan? Ya, bayangkan saja, ini kalau dimakan pasti enak sekali. Ya kan? Sudah, akhirnya luntur. Dia tidak lapor dulu kepada suami yang adalah kepala baginya. Ya kan? Sesuatu yang kasih, dia melangkah sendiri. Ya, itu secara tidak langsung, ya, dia menempatkan Adam itu di bawahnya, lalu dimakan. Setelah dimakan, dia juga yang memberikan kepada Adam. Saudara, posisi di Taman Eden jauh lebih baik daripada di luar Eden. Kenapa? Karena waktu dosa belum masuk, Adam dan Hawa makan tinggal makan. Adam dan Hawa tidak pernah takut dengan apa yang namanya singa, dengan apa yang namanya gajah, dengan apa yang namanya ular, karena dia bisa duduk berbarengan kayak rapat. Kalau kita
saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada tuyul di situ, gajah beberapa ekor lari menuju kemari. Ya, apa yang kita lakukan? Kabur semuanya. Ya. Ya. Zaman Adam di Taman Eden tak ada itu. Tapi oleh karena sang istri itu menempatkan dirinya merusak tatanan struktur Allah, sehingga terjadi apa? Pengusiran dari Taman Eden. Maka engkau harus bekerja. Engkau harus mengolah tanah itu. Ya. Dan lain sebagainya. Abraham juga begitu. Abraham sudah berjanji. Maksud saya Allah sudah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sudah tak terhitung. Tapi karena merusak struktur daripada keluarga yang Allah rancangkan, istrinya berbicara, Abraham, Mas, sayang, supaya menikmati kehendak Tuhan, kita kan gak ada keturunan. Aku sudah tua. Mandu lagi kan? Ya, Bapak sudah tua. Kan gak mungkin. Inilah pembantu kita. Ya, mungkin dari pembantu kita. Saudaraku, direndahkan Allah. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Lahirlah keturunan. Siapa namanya? Ismail. Ya. Dan sampai sekarang itu terjadi gejolak-gejolak. Itu terjadi karena apa? Karena merusak struktur yang Tuhan sudah tentukan. Hari ini saudara-saudara yang kasih, tundukkan kepala kita. Sambil berdiri, pemain musik silakan maju ke depan, demikian juga dari Sombi ke sini. Saudara, apa yang saudara bisa ambil dalam pembelajaran struktur dalam keluarga yang Allah rancangkan ini? Mari kita tetapkan, masukkan dalam hati dan pikiranmu, saudara. Ini struktur sangat mudah dihafal. Yang pertama adalah Allah, Kristus, suami, istri, dan anak. Koreksi masing-masing diri. Adakah engkau, katakanlah, kesalahan merubah dari struktur keluarga yang Tuhan sudah rancangkan? Istri di atas suami, anak-anak di atas orang tua, itu adalah keliru. Dan engkau, wahai suami-suami, para pria, engkau memang di bawah Kristus dan di atas istri dan anak-anak. Bukan berarti kita seenaknya saja terhadap istri dan anak-anak kita. Bukankah ayat yang jelas berkata, hei suami, kasihilah istrimu, siap berkorban baginya. Maka ketika ini terjadi, koreksi terjadi, semua kembali kepada koridor rancangan Allah dalam keluarga kita. Tuhan pasti memberkati.